Cek cek. Oke, jadi kita di sini mau ngejelasin ya, terkait materi finite difference approximation ya. Oke, jadi ada mata kuliah metode numerik, komputasi dan metode numerik dan komputasi, teknik kimia. Oke, jadi kita di sini ada apa? Dasar teori terlebih dahulu ya. Persamaan ini melibatkan fungsi yang kita cari atau pendekatan diskrit dari fungsi ini dengan menemukan bagaimana fungsi ini berhubungan dengan turunannya. Oke, jadi ini sedikit typo ya teman-teman. Di suatu wilayah tertentu dalam ruang dan atau waktu serta memenuhi kondisi tertentu di sepanjang batas wilayah tersebut. Ini adalah masalah yang umumnya rumit dan seringkali sulit dan menemukan solusinya secara analitis menggunakan rumus matematis biasa. Oleh karena itu, kita menggunakan metode beda hingga. Oke, jadi menggunakan metode beda hingga ya. Metode ini melibatkan mengganti turunan-turunan dalam persamaan diferensial dengan pendekatan beda hingga yang mengubahnya menjadi sebuah sistem persamaan aljabar. Sistem ini lebih mudah untuk diselesaikan menggunakan komputer daripada mencari solusi langsung untuk persamaan diferensial tersebut. Dari beberapa bentuk finite difference approximation atau FDA, yang paling sering digunakan dalam teknik kimia adalah forward second order atau persamaan 1.1 ya, kemudian central atau persamaan 1.2 dan backward second order. Oke, jadi ini ya persamaannya. Ini untuk yang forward second order ya, 1.1 ya. Kemudian ini yang untuk central sama 1.2. Kemudian untuk yang backward second order itu sama 1.3. Oke. Kemudian di sini kita ada contoh persoalan ya. Oke, jadi seorang mahasiswa sedang melakukan cobaan reaksi dengan suatu bahan di laboratorium. Nah, data mengenai konsentrasi reaktan seiring berjalannya waktu, percobaan telah disajikan dalam tabel 1.1. Ini ya, tabel 1.1-nya. Konsentrasi reaktan sebagai fungsi waktu dalam reaktor batch. Oke, jadi di sini waktu ya, satuannya menit, 10, 20, sampai 60. Kemudian ini ada konsentrasinya ya, mol per liter satuannya. Ya, 3,52 sampai 0,61. Oke, kecepatan reaksi mengikuti persamaan berikut. Konsentrasi per waktu ya, dc/dt sama dengan negatif K C pangkat N. Oke, kemudian ya, hitunglah kecepatan reaksi BC per dt ya setiap waktu percobaan. Hitunglah diferensial dengan oscillasi order kedua untuk setiap waktu percobaan. Persamaan yang dipakai T itu adalah 910 menit forward difference approximation. Kemudian T itu lebih apa? Lebih besar dari sama dengan 20 dan lebih kecil dari sama dengan 50 ya. Itu untuk yang central difference approximation. Kemudian T itu sama dengan 60 menit. Untuk yang backward difference approximation. Nah, tampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel. DC, DC per DT, serta grafik C, PST, dan grafik LEN
negatif DCDT, PS ln C. Oke, jadi di sini udah ada penyelesaiannya ya. Bentar, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ini ada function, kita langsung buka punya kita aja ya. Sebenarnya penyelesaiannya itu seperti ini ya. Ini ya, kita mau coba sebentar. Oke, tadi di mana? Beda kali ya. Oke, untuk yang soal tadi itu ini ya, ada function tugas satu ya, underscore Hendra. Ini karena saya mengerjakan ya. Kemudian ada check, clear all, close all, kemudian ini untuk data sebentar. Ada yang salah. Oke, ini ya. Untuk yang soal tadi ya. Kan ini waktunya ya, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60. Bener nggak sih? Harusnya bener ya. Ya benar ya, 10, 20. Itu datanya dapat dari mana? Dari sini tadi ya. Dari 10 sampai 60. Itu kemudian aduh, untuk konsentrasinya ya atau C-nya ya, itu 3,52 sampai 0,61 tadi ya. Ini satuannya mol per liter. Kemudian ya kita tinggal masukin aja sih rumusnya. DT-nya itu kan TN dikurang T dikali N negatif 1. DCDT-nya adalah zeros ya, dalam kurung N,1. Jadi sebenarnya tinggal di copy paste aja sih. Atau dilihat aja gitu ya dari kertas yang tadi. Tuh ini untuk oke, jadi di sini ada perhitungannya. Ini ya, perhitungannya menggunakan rumus yang tadi ya. Kita bisa bagi layar nggak ya? Oke, ya. Jadi gini teman-teman. Ini kan untuk yang forward ya. Oke, dia adalah DCDT atau ini ya, DF per DT. Nah, intinya adalah F ini ya, setiap F itu diganti dengan C gitu, atau konsentrasi gitu ya. DT-nya tetap ya. Kemudian sama ya, karena kan F ini kita tadi ubah jadi C atau konsentrasi ya. Makanya di sini dia adalah negatif C. Gitu teman-teman. Kemudian di sini ada TI ya. Itu kita tulis atau kita buat jadi I saja plus 2 karena di sini kan dia plus 2. Kemudian ditambah ya 4, kemudian dikali, makanya di sini ada bintang ya. Karena dikali sama F. Ingat F itu adalah C ya, konsentrasi tadi ya. Jadi setiap huruf F yang di sini itu diubah jadi C atau konsentrasi. Makanya di sini jadi C ya. Kemudian TI. Ingat, TI itu selalu kita ubah jadi I atau kita gunakan saja huruf I ditambah satu ya. Kemudian dikurang 3 dikali sama C. Lagi-lagi ya, di sini kan 3 dikali F ya. Nah, F-nya kita ubah jadi C. Kemudian ini kan TI ya. Maka di sini adalah dalam kurung I. Kemudian dibagi atau per ya, pakai garis miring seperti ini, 2 dikali DT. Nah, DT-nya adalah ini ya, delta T. Jadi teman-teman harus paham gitu ya, kenapa di sini bisa dapat negatif C, kemudian I plus 2 gitu ya, dan seterusnya. Tuh, itu alasannya ya. Jadi harus benar-benar dipahami dan diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah center ya, atau sentral ya kalau di sini ya, sama 1,2. Nah, sama juga teman-teman. Untuk huruf F-nya, kita ubah jadi konsentrasi
atau DC ya, karena kan konsentrasi kan C ya, gitu. Kemudian sama sih, F ini juga diubah jadi C gitu ya, makanya di sini adalah C gitu ya. Kemudian TI diubah jadi I, makanya di sini adalah I, ditambah satu ya di sini ya. Kemudian negatif ya, kalau dikurang F berarti dikurang C ya. Ini udah sesuai ya. Kemudian TI itu juga sama ya, diubah jadi I, kemudian dikurang sama satu, tutup kurung ya. Oke, jadi nanti jangan sampai kalian kurang tutup kurungnya gitu teman-teman. Kenapa gitu? Karena itu sangat berpengaruh. Ketika teman-teman misalkan, ini saya contohin ya, berarti ya kalau misalkan ini saya hapus ya, ini untuk tugas satu kan, dia pasti error, tuh error dia pasti. Ya, common window ya, coba. Wait, wait, wait. Aduh, mana yang kembalikan? Wow, gimana ini? Bentar, teman-teman. View, media, what is name? Ya, sabar. Baik, baik, correct ini. Oke, misalnya common window, oh, kayak jadi nih common window-nya. Bentar ini dia. Oke, jadi intinya adalah kita nggak boleh itu ya, kayak salah sedikit saja gitu. Karena dia bakal mempengaruhi hasil dari codingannya. Ini dulu, coba kita. Ya, tugas aku di perputaran. Ini datanya bagus ya. Grafiknya bagus soalnya. Soal nomor satu. Grafiknya harusnya keluarnya seperti ini. Ada dua ya grafiknya. Ini udah sesuai sama tugas tadi ya. Atau yang diminta tadi. Yang diminta tadi itu adalah ini tampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel ya. DC, DC per DT, grafik C VST, dan grafik negatif DC.
T vs ln C ya, gitu. Oke, ini yang terkait konsentrasi sama waktu ya. Kalau yang ini tuh terkait log DC per dt sama log C ya. Itu tugas yang nomor satu. Berarti kamu mau bisa ikut ya. Kemudian tugas berikutnya adalah mana ya tugas berikutnya ya? Tugas 2 ini ya. Yang tugas 2 itu pakai data yang ya jadi untuk tugas nomor 2 ini kan dia apa, ada ini ya, tugas itu adalah yang ini ya, di papan tulis, tugas satu ini. Jadi kita dikasih data ya, ada 4 tabel dengan temperatur 220, kemudian temperatur 200, kemudian temperatur 180, dan temperatur 150. Nah, kebetulan ini kata Bapak Wisnu tadi ya, selaku dosen pengampu, itu diubah ininya, data apa, bukan diubah maaf, tapi dipilih salah satu, mau pakai data tabel yang mana, gitu. Nah, saya pakai yang ini ya, data apa, T-nya itu sama dengan 200 derajat Celcius. Ini kan waktunya ada 3,60, 8,60, 13,58, dan seterusnya ya. Nah, makanya kenapa untuk yang data nomor 2 ya seperti ini, sebentar. Belah 2 aja ya. Oke, ini ya, saya pakai datanya. Kita coba pakai sharing dulu. Oke, nah. Ya 3,60, 8,60, 13,58 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk konsentrasinya itu adalah Ca ya, bukan C ya dia. C itu adalah yang pertama tadi. Kalau untuk yang kedua ini adalah Ca. Satuannya adalah kilomol per meter kubik. Jangan lupa ditulis di ujungnya sini ya. Aduh, kelewatan deh. Masih ditulis lagi. Oke, ini ya satuannya ya. Untuk yang waktunya itu satuannya sama ya, menit, kemudian kalau yang C-nya diganti jadi kilomol per meter kubik. Kemudian sama sih template yang lainnya. Itu ya teman-teman. Kemudian ya untuk rumusnya juga masih sama ya. Kita pakai rumus yang di buku tadi. Ini ya, rumus yang ini. Baik itu yang forward, kemudian center, kemudian backward. Jadi kita masih pakai yang ini ya. Yang diubah itu hanya itu tadi ya, data ini saja. Dan juga setiap yang huruf C ya, itu diubah jadi CA. Jadi jangan sampai salah ya. Karena kan di sini kita CA ya, gitu. Jadi semuanya diubah dari DC tadi kan, itu jadi DCA, kemudian ya pokoknya semuanya adalah diubah jadi CA gitu. Ini lihatlah, nah udah CA-CA semua kan. Kalau misalkan ada yang keselip satu saja gitu, itu bakalan nggak bisa di-run, gitu teman-teman. Jadi pastikan kalian nggak apa, nggak lupa gitu untuk apa, menggantikan atau menambahkan sih lebih tepatnya huruf A gitu ya, jadi CA gitu ya.
gitu teman-teman. Ini ada semua sih. Saya ketika ajaran dia berhasil. Ini komponen hasil perhitungan. Nah, ini dia ya. Ini dia kalau kata Pak Wisnu tadi jelek banget ya grafiknya atau datanya gitu. Jadi beda sama yang pertama tadi ya grafiknya. Untuk soal atau tugas yang nomor 2 bentukannya gini ya. Jadi yang diubah itu adalah datanya ini saja dan huruf C jadi CA. Kemudian sama ini ya, satuannya ya, juga diubah. Gitu teman-teman, selebihnya sama aja. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang nomor 3. Oke, ini tugas nomor 3 ya. Tugas nomor 3 itu yang diubah apanya gitu ya. Oke, jadi yang diubah adalah ini ya, yang diminta Bapak. Bapak Wisnu. Nah, jadi untuk tugas yang nomor bentar, iya tugas nomor 3 ya. Jadi kita diminta untuk ubah center first order dengan second order. Oke, jadi bentar, ini yang diubah. Ini teman-teman yang diubah. Kan yang diubah itu adalah center ya. Ini berarti yang sama dengan yang diubah. Oke, bentar ya. Mhm. Ini bukan ini deh. Oke, jadi ini yang diubah ya. Persamaan kayak gini teman-teman. Center kan. Nah, ada yang ngikutin yang ini. Kan F ya. TI plus 1. Ingat F-nya diganti jadi CA ya. Karena kan di sini kita bukan pakai C, tapi pakainya CA. Intinya adalah huruf F itu diganti dengan konsentrasi gitu ya. Atau huruf CA-nya gitu ya. TI dibuat jadi I saja, kemudian ditambah sama satu ya. Tinggal diikutin aja. Itu doang sih. Kemudian, bentar, aku tadi. Oh ya, untuk yang forward tadi kan, dia kan diminta untuk diubah kan. Jadi ini, sebenarnya kayak dibalik gitu loh. Cuman untuk yang apa, second order-nya tuh dibuat jadi kayak gini. Kan dia kayak ini kan tadi harusnya itu kan punyanya si center kan, yang persamaan ini. Ini nah, nah ini kan center kan. F gitu ya, dalam kurung TI plus 1 dikurang F dalam kurung TI min 2 ya kan. Terus dibagi bentar, ini kan 2 delta T ya. Ini DT, sebentar. Kalau diminta Bapak itu tugas 3 deh. Oh iya, maaf teman-teman. Ini adalah tugas 3 ya. Kita tugas 2 dulu. Bentar, tugas 2 seperti ini ya. Oke, jadi untuk yang bentar, tugas 2 itu yang diubah tuh ini ya.
Kan kalau misalkan kita lihat ya, untuk nilai apa, center first order-nya, kalau berdasarkan yang di buku tadi kan ini ya, apa, senternya ya, senternya gitu. Nah, tapi diminta ya untuk diubah ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Wait, 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 wait. Tugas 1. Iya benar sih. Tugas 2 diubah jadi ini ya. A negatif 2 F. Ya, intinya adalah ya kan dia minta ubah center first order dengan second order ya, pakai ini ya. Nah, jadi yang diubah itu persamaannya ini doang, gitu. Ya, teman-teman perhatikan kan beda ya sama yang di sini. Ini kan dia F dalam kurung TI plus 1, sedangkan ini CA ya, dalam kurung apa, plus 1. Oh ya, sama kalau untuk ini ya. Bedanya di sini. Ini kan ada negatif 2 dikali CA, sedangkan sini dia F saja, gitu. Karena kita menyesuaikan sama persamaan ini. Ini kan dia negatif 2 bapaknya minta. Oke, dalam kurung TI atau kita ubah jadi I saja ya di sini. Kemudian ditambah sama F atau kita ubah jadi CA, kemudian TI dikurang 1 atau I dikurang 1, kemudian dibagi sama 2 delta T ya di sini ya. Berarti dia adalah 2 dikali DT. Itu. Jadi untuk apa, 2 dikali DT ini ya. Untuk yang tugas kedua itu ini yang kita ubah sama yang ini, sesuai dengan yang ini. Kemudian untuk yang ketiga, itu kan bapaknya minta ubah forward dan backward second order ke first order. Oke, jadi di sini ada 2 yang diubah ya, forward sama apa, backward-nya. Ini untuk forward-nya ya, F gitu ya, berarti sini kita tulis CA ya, karena ingat ya, F itu selalu diubah atau diganti jadi C, konsentrasi atau CA ya, karena sini kan tabelnya CA ya, bukan C, gitu. Kemudian dikurang sama F atau CA ya, kita buat di sini ya. Kemudian apa, dikali TI atau I ya, maka di sini ada dalam kurung, gitu. Kemudian selain forward kan ada backward ya, berarti ini yang diubah ya. Oke, jadi tinggal diikutin aja. Ini F ya, berarti CA ya di sini. TI berarti di sini adalah I, dikurang, dikurang, kemudian F juga sama yang sini adalah CA, kemudian sini adalah TI, berarti di sini adalah I, kemudian di sini adalah negatif 1, berarti ditinggal masukin aja negatif 1. Kemudian dibagi sama delta T ya di sini. Berarti dibagi sama DT aja. Seperti itu. Kemudian sebentar. Ini kelebihan ini deh. Nah, oke. Kemudian untuk yang lainnya nggak ada sih yang diubah. Sama aja gitu. Jadi sebenarnya tinggal copy paste yang tugas 2 ini, kemudian yang diubah itu adalah yang ini, forward-nya ya, sama backward-nya yang ini. Ikutin rumus yang ini dan ini. Itu untuk soal nomor 3. Coba kita run. Oke, jadi ini ya hasil grafiknya. Grafik 1, ini grafik 2. Sama aja sih sama yang tadi. Karena emang kita datanya sama gitu. Yang diubah itu hanya ini saja. Rumus-rumusnya saja ya. Penurunan rumus gitu. Itu soal nomor 3 atau tugas kita yang ketiga. Kemudian tugas yang keempat itu beda lagi ya. Rumusnya sama ya.
kita masih copy paste yang tadi deh. Ini tinggal kita copy paste aja tugas 3-nya. Kemudian yang diubah apa ya? Ini yang diubah, tabel ini. Kalau kita perhatikan ya, tugas 3 ini tabelnya hanya seperti ini ya. Ada waktu, konsentrasi, kecepatan ya. Ini dari apa? Dari sini bentar, dari kertas ini. Oke, wait, wait, wait. Nah, ini tabelnya. Jadi di kertas yang dibagikan oleh bapaknya tadi ya, ini udah ada skripnya ya, tinggal diikutin aja, gitu. Kemudian untuk yang tugas 4 ini, dia hanya ada 2, itu waktu sama konsentrasi saja. Dapat datanya dari mana? Jadi kita punya data dapatnya dari sebentar, bentar, bentar. Oke, jadi kita lanjut ya. Data tabel tadi itu dari mana? Bentar. Data tabel ini ya. Itu dari sini teman-teman. Jadi kan sini ada waktu, ada konsentrasi. Ya, dia bedanya yang sama yang tadi itu adalah ini kan dia ada kecepatan ya. Sedangkan kalau yang ini ya, berdasarkan tugas ini, dia nggak ada kecepatannya. Jadi tinggal kita ubah aja sih. Kemudian satuannya juga. Untuk yang konsentrasi itu ini G mol per dm kubik ya. Sedangkan kalau ini kan K mol per kubik ya, meter kubik. Gitu. Jadi tinggal ubah aja. Cuman saya sebenarnya masih bingung ya. Gitu ya. Ketika di running ya, yang tuh, tara. Untuk grafiknya sama ya, karena memang datanya sama ya. Nah, yang beda itu adalah di hasil perhitungannya. Ini udah saya coba ya, untuk apa, masukin ke dalam Word ya, itu dapatnya adalah 570 berapa tadi ya, oke. Jadi ini ya, apa, hasil dari run tadi ya, tugas yang 4 berdasarkan data ini ya, pada soal, ketika common window-nya ini ya, di copy paste semua atau di control A, pas dimasukin ke dalam apa, Word ya, ini hasilnya adalah ini, sampai 576 halaman. Bayanginlah banyak banget, gitu. Makanya untuk kalau yang nomor 4 ini sebenarnya perlu konfirmasi lagi ke bapaknya, apakah memang seperti ini ya atau bagaimana? Gitu. Itu aja sih. Jadi soal nomor 4 adalah tinggal ngubah tabelnya aja. Untuk persamaan, kemudian data yang di sini ya, itu sama aja. Yang beda di sini doang. Itu ya teman-teman terkait materi kita hari ini ya, tanggal 25 April 2025. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya karena akan dikumpulkan ya. See you. Jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum.